Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan peran media massa dan media sosial sebagai lembaga intermediari politik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi singkat mengenai dari media massa dan media sosial. Media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada layak luas. Istilah massa dalam media massa mengacu pada jumlah orang yang dapat dijangkau oleh media tersebut. Media massa ini ada banyak contohnya, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Media sosial juga merupakan media massa yang dimana mencakup banyak orang, serta dapat digunakan untuk menghubungkan antara satu orang dan orang lainnya dalam dalam jarak yang jauh. Di sini dapat disimpulkan bahwa media massa ini dapat menjangkau dan memberikan informasi kepada khalayak luas. Selanjutnya, peran dan fungsi dari media massa dan media sosial sebagai lembaga intermediari politik. Ada beberapa fungsi, yaitu sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan. Media massa menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi kepentingan dan pandangan mereka tentang berbagai isu politik. Lalu ada sosialisasi dan edukasi politik. Media massa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi politik kepada masyarakat tentang berbagai isu, kebijakan, dan proses politik. Lalu ada pengawasan dan kontrol sosial. Media massa memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol pemerintah. Selanjutnya ada fasilitas dialog dan diskusi publik. Media massa dapat memfasilitasi dialog dan diskusi publik tentang berbagai isu politik. Lalu ada mobilisasi politik. Media massa dan media sosial dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, demonstrasi, dan gerakan sosial. Namun, penting dicatat juga media massa atau media sosial tidak selalu netral dalam pelaporannya. Media massa dapat memiliki bias dan agenda tertentu yang dapat mempengaruhi cara mereka menyajikan informasi kepada publik. Masyarakat juga harus kritis terhadap informasi yang mereka terima dari media massa dan mencari sumber informasi yang akurat dari berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai isu politik. Lalu apa program dan apa agenda yang telah dibuat media massa dan media sosial yang berperan dalam intermediari politik. Seperti yang kita tahu, banyak diskusi-diskusi publik dan opini-opini dari masyarakat yang telah disebar di media massa maupun media sosial. Ini menunjukkan bahwa media massa dan media sosial juga memiliki peran yang sangat penting bagi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dari diskusi-diskusi dan dari opini-opini yang telah digunakan, yang telah dikirimkan ke media sosial, yang telah disampaikan ke khalayak umum, juga berdampak kepada sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Dari opini dan kritik-kritik yang ada di media sosial dan media massa juga dapat memberikan pemerintah pandangan yang luas dari apa yang tidak mereka ketahui, dari apa yang salah, dan dari apa yang harus mereka perbaiki. Media sosial dan media massa ini sangat berperan dalam lembaga intermediari sendiri. Dalam pandangan saya, media massa dan media sosial ini sangat berpengaruh bagi jalannya demokrasi yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, dalam sistem kampanye sekarang ini juga media massa dan media sosial sering digunakan untuk media kampanye partai politik, caleg maupun calon presiden pun untuk memberikan visi misi mereka sebagaimana yang telah terjadi di pemilu yang ada pada tahun ini. Sudah banyak menggunakan media massa maupun media sosial sebagai alat kampanye
mereka dalam menyuarakan visi misi mereka. Pada kesimpulannya, media massa ini sebagai lembaga intermediari politik memiliki peran penting dalam demokrasi. Media massa membantu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, menyediakan informasi dan edukasi politik, mengawasi, mengontrol pemerintah, memfasilitasi dialog dan diskusi publik, dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun masyarakat juga harus kritis terhadap informasi yang diterima dari media massa dan mencari sumber yang akurat dari berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu politik yang ada pada saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.